Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita telah belajar mengenai gaya dan juga jenis-jenis gaya. Apakah teman-teman masih ingat apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda berubah bentuk ataupun berpindah tempat. Ya, jadi bendanya bergerak. Kira-kira apa ya perbedaan antara gaya dan juga gerak? Jika meja ini didorong, maka mejanya akan berpindah tempat, bukan? Ya, jika Miss Vera tarik lagi mejanya, maka mejanya akan berpindah kedudukan atau posisi ke posisi yang semula. Nah, ketika Miss Vera dorong, mejanya akan maju, dan ketika Miss Vera tarik, mejanya akan mundur kembali. Seperti teman-teman ketahui bahwa ketika Miss Vera mendorong meja ini, Miss melibatkan dua jenis gaya yang berbeda, yaitu gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, karena gaya otot yang Miss Vera kerahkan ketika mendorong meja membuat mejanya berpindah tempat, sebenarnya dapat kita simpulkan arti dari gerak ya, friends. Gerak adalah perpindahan tempat atau posisi benda yang diakibatkan oleh adanya gaya. Nah, sekarang kita cari tahu lebih dalam apa kaitan antara gaya dan juga gerak. Ketika Miss Vera mendorong meja ini sendirian, maka gaya yang dikeluarkan itu lebih kecil dibandingkan ketika Miss Vera mendorong berdua dengan teman Miss Vera. Namun karena Miss Vera mendorongnya sendiri, jadi gayanya lebih kecil sehingga pergerakannya pun lebih lambat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percobaan yang dilakukan oleh Kakak Akila dan adik Alika ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya, maka benda bergerak semakin cepat. Sedangkan semakin kecil gaya, maka benda akan bergerak lebih lambat. Nah, sekarang kita cari tahu ya, friends, apa saja pengaruh dari gaya terhadap benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, ini kita bedakan menjadi dua ya, friends. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Salah satu contohnya adalah ketika kamu sedang bermain bola lalu melakukan tendangan penalti ataupun tendangan bebas. Bola yang awalnya diam ketika ditendang akan menjadi bergerak. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengerem kendaraan, maka kendaraan yang sedang melaju cepat dapat berhenti. Pengaruh gaya yang kedua adalah gaya mempengaruhi kecepatan benda. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang bersepeda. Saat mengayuh sepeda dengan kuat, maka kecepatan sepeda pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya ketika kita mengayuh dengan lemah, maka kecepatan sepeda akan menjadi lebih lambat.
Yang ketiga adalah gaya mempengaruhi arah benda. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang bermain tenis meja ataupun pingpong. Ketika pukulan yang dilakukan oleh pemain secara bertubi-tubi mengenai meja pingpong, itu dapat membuat arah bola pingpong menjadi berbelok ataupun berganti arah sesuai dengan kuatnya pukulan yang dilakukan. Bahkan ketika pemain pingpong memukul bola secara lurus dengan gaya yang besar, maka bola pun dapat terpantul ke arah yang lain. Yang terakhir adalah gaya mempengaruhi bentuk benda. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang bermain plastisin atau play-doh. Gerakan-gerakan yang kita lakukan saat membentuk plastisin akan membuat plastisin berubah bentuk. Nah, masih banyak contoh lainnya ya friends mengenai pengaruh gaya terhadap benda yang bisa kalian cari atau temukan. Oke friends, demikian pelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman masih dapat mencari tahu contoh lain dari pengaruh gaya terhadap